hanya saja ini khusus untuk adik-adik nantinya akan menjawab soal-soal dari adik-adik yang sudah adik-adik jalani dari semester 1 sampai dengan semester 4. Oke. Jadi untuk saya izin share screen dulu ya adik-adik ini terkait dengan PG, kemudian nanti juga persiapan adik-adik nanti di akhir semester genap. Oke, nanti kalau ada tambahan mohon dibantu Dokter Ila. Nah, kebetulan untuk pelaksanaan PBB kali ini itu akan dilaksanakan nanti di tanggal 4 Juli. Jadi mohon adik-adik diingat waktunya. Jadi untuk pelaksanaan uji tahap yang pertama itu akan dilaksanakan di tanggal 4 Juli hari Minggu ya. Jadi nanti pelaksanaannya sementara masih diinfo ya, pelaksanaannya adalah secara online. Sudah terlihat ya share screen saya? Jadi sudah dokter. Sudah ya. Jadi nanti untuk uji tahap pertama ini sebenarnya dari kami belum mendapatkan informasi yang ini ya. Jadi dari kami baru diberikan bahwa untuk pendaftaran nanti dari peserta itu di tanggal 17 dan 18 Juni ini. Jadi kurang lebih minggu depan untuk pendaftaran dari seluruh mahasiswa di semester 4 ya, tentunya adik-adik di angkatan 2019 ini. Jadi sebenarnya uji tahap itu ada 3 adik-adik ya. Ada tahap pertama di akhir tahun kedua yaitu di semester 4, kemudian di tahap kedua akhir tahun keempat yaitu di semester 7 ataupun 8, semester 8 ya. Kemudian yang di tahap ketiga untuk adik-adik setelah menjalani tahap profesi ya, di akhir program profesi. Jadi untuk pelaksanaan di Juli ini adalah di pelaksanaan tahap 1 ya untuk adik-adik yang semester 4. Jadi nanti sebenarnya tujuannya ini untuk menilai kompetensi mahasiswa sampai dengan pelaksanaan 4 semester ini ya untuk pembelajaran di seluruh ya institusi kedokteran yang ada terutama yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa dan jadi fungsinya menambah dasar pertimbangan evaluasi 4 semester atau 2 tahun yang sudah adik-adik laksanakan, dan metodenya yaitu dengan multiple series atau MCQ. Ya. Jadi nanti dasar pertimbangan, jadi ini karena UTB tahap 1, jadi khusus untuk anak mahasiswa yang ada di semester 4, jadi 4 semester yaitu awal penguasaan dari kedokteran dasar. Ya, karena blok-blok yang adik-adik lalui kan di semester 1, 2, dan 3 itu lebih ke sistem ya, ditambah dengan beberapa blok ya profesional di semester 4 ini ya. Kemudian 4 semester untuk evaluasi masa studi adik-adik. Nanti ini kan juga menjadi dasar pertimbangan dari semua institusi kesehatan ya. Apakah nanti masa studi adik-adik itu harus semua wajib dilaksanakan selama 4 tahun seperti itu ya, untuk kelulusannya tepat waktunya dan masa studi dari seluruh institusi kedokteran yang ada di Indonesia. Jadi untuk pelaksanaan uji tahap 1, ini kan untuk pendaftaran, ini mohon maaf ya, itu dilaksanakan tanggal 17 sampai 18 Juni tahun 2021 ya, di institusi pendidikan masing-masing. Nanti kami akan diberikan tentunya nanti dari panitia pelaksana UTB pusat akan memberikan kami terkait dengan pembukaan pendaftaran dari uji tahap pertama ini. Ini kami masih mengadopsi yang sebelum pandemi adik-adik ya, untuk ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan yang di tahun 2021 ini, tapi saat ini kami belum diinformasikan. Jadi segera akan diberikan atau disampaikan ke kami, ke seluruh institusi kedokteran yang ada. Jadi syarat pendaftarannya adalah mahasiswa di semester 4. Kemudian ini masih yang lama ya, kurang lebih ya jumlah soalnya 150 soal MCQ. Nanti kalau ada perubahan segera kami informasikan ya. Jadi jumlah soal yang untuk UTB ini nanti mungkin Dokter Lila bisa menambahkan. Ini mungkin di 2 tahun sebelumnya ya, sebelum pandemi ya Dokter Lila ya.
sebanyak 150 soal. Untuk waktu pelaksanaannya di semester 4 yaitu nanti akan dilaksanakan tanggal 4 Juli ya. Hari Minggu 4 Juli 2021. Jadi kami harapkan adik-adik untuk pelaksanaan ini karena kan kita jadi semua institusi kan ikut ya. Kalau di Bali kan ada Udayana, kita juga Warma Dewa, kemudian GM dan yang swasta yang lainnya juga itu akan mengikuti. Jadi mohon adik-adik dipersiapkan dengan baik ya. Meskipun ini sebagai apa namanya untuk melihat bagaimana progres adik-adik ya sampai dengan semester 4 ini kan bisa sebagai dasar pertimbangan nanti untuk apa namanya adik-adik meningkatkan kompetensi adik-adik berikutnya ya untuk UTG yang kedua dan juga uji tahap yang ketiga. Harusnya kan setiap tahunnya ini ada peningkatan ya dari apa namanya kemampuan ataupun kompetensi dan nilai adik. Nah, kemudian pengumuman hasil biasanya maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan ujian bersama dengan UKM dan diumumkan di masing-masing institusi. Kemudian ini masih di 2 tahun yang lalu ya, mungkin akan berbeda Dokter Lilaya, nanti kita akan diberikan juga terkait dengan apa saja topik-topik yang akan adik-adik pelajari. Tentunya kan tidak semua ya, untuk yang semester 4 ya, mungkin beberapa sistem kita belum melaksanakan, kemudian yang lainnya seperti struktur fungsi pada tingkat molekuler seluler jaringan, patomekanisme farmako itu rata-rata kan sudah diberikan. Nanti akan dilihat. Kemudian yang muskuloskeletal, kardiovaskuler, respirasi, kemudian digestif atau gastrointestinal, endokrin, urogenital, hematologi dasar dan imun itu kan sudah diberikan beserta sistem saraf. Hanya saja yang belum diberikan itu adalah integumen dan sistem reproduksi sampai dengan di semester 4. Nanti adik-adik sesuaikan dengan apa yang sudah diberikan. Ini kan juga nanti akan ada evaluasi terkait dengan kurikulum dari masing-masing institusi pendidikan kedokteran sampai dengan semester 4 ini. Nah ini mungkin beberapa yang di 2 tahun yang lalu yang harus adik-adik pelajari. Di tingkat molekuler adik-adik sudah dapatkan juga seluler dan jaringan itu di basicnya pada saat blok THB ya, dari human body, mohon diingat kembali. Dan juga ada BP3T. Kemudian tentang regulasi fungsi dan hemostasis antar organ atau sistem, ini kalau tidak salah yang integumen dan sistem saraf yang adik-adik belum mendapatkan. Kemudian patomekanisme ini beberapa sudah diberikan di blok BP3T ya, kemudian juga di blok imunologi tambahannya dan beberapa juga di blok T. Kemudian farmakologi, jadi ini masih farmakodinamik dan farmakokinetik dasar yang nanti akan dimasukkan di soal ya. Jadi ini sudah diberikan mungkin pada saat blok BP3T dan beberapa juga tersebar di blok sistem lain. Nah, untuk peserta ujian, jadi nanti seluruh pesertanya adalah seluruh adik-adik yang sudah sampai di semester 4 ya. Jadi angkatan adik-adik angkatan 2019 merupakan peserta ujian untuk uji tahap pertama tahap 1 ini ya. Nah, ini syaratnya nanti registrasi untuk 2 tahun lalu kan oleh institusi ya. Jadi mohon nanti adik-adik dicek di Simon adik-adik, di data diri adik-adik ya, nama apakah sudah sesuai, kemudian nomor induk kependudukannya sesuai dengan KTP dilihat ya adik-adik ya. Kemudian juga nama yang adik-adik gunakan pada saat ijazah yang sebelumnya dan lain-lain itu sangat penting ya. Selain untuk UTB nanti untuk penting pada saat adik-adik di akhir semester 8 nanti untuk yudisium dan juga wisuda. Mohon adik-adik mengecek dari sekarang Simon adik-adik terutama di data diri adik-adik. Kalau ada nomor teleponnya salah silahkan diganti, email juga, kemudian juga data diri yang lain. Agar nanti pada saat registrasi di tanggal 17 sampai dengan 18 Juni adik-adik tidak ada mengalami suatu masalah.
Kemudian ini beberapa ini nanti apabila adik-adik sudah terdaftar sebagai peserta uji tahap pertama, jadi yang akan mendaftarkan adalah institusi ya. Kalau dari yang 2 tahun lalu, nanti kalau ada perubahan untuk pendaftaran akan segera kami informasikan. Jadi ini disiapkan kartu mahasiswa adik-adik untuk pelaksanaan tersebut. Ya, ini kan masih dilaksanakan ke kampus ya. Terakhir kan dari yang disampaikan akan dilaksanakan untuk ujiannya di rumah, ya. Apakah nanti ada perubahan segera akan kami informasikan. Jadi tetap dilaksanakan secara online. Perhatikan juga pakaian adik-adik ya. Apa namanya, jangan menggunakan t-shirt mungkin ya, pada saat itu tetap menggunakan pakaian yang rapi ya. Karena ini kan juga dari pusat bisa melihat nih bagaimana pelaksanaan PB di institusi kita. Ini mungkin tidak terlalu saya bahas nih, tapi yang penting yang adik-adik harus siapkan itu adalah laptop ya. Jadi yang adik-adik gunakan di rumah, seperti juga pelaksanaan tes dan ujian blok yang sebelumnya ya secara online. Bila ada perubahan pelaksanaannya di kampus, nanti akan kami infokan segera mungkin. Jadi adik-adik persiapannya adalah semua materi di semester 1 dan semester 2. Ini mungkin untuk ketentuan umum saya lewati. Yang penting adik-adik tetap seperti tata tertib pada saat pelaksanaan ujian blok ya, entah itu ujian blok online maupun ujian blok offline. Nah, nanti ini mungkin akan dijelaskan lebih lanjut nih terkait dengan apa namanya, aplikasi, kemudian waktu pengerjaan ya, mungkin hampir sama ya, 1 soal 1 menit ya, seperti ujian blok ya. Kemudian juga pilihannya, dan diharapkan nanti adik-adik semua pertanyaan sebaiknya adik-adik isi ya, karena kan beda ya, ini tidak ada sistem minus yang seperti ujian-ujian yang lain, ujian nasional yang lain. Nah, waktu hadir nanti ini menyesuaikan ya. Jangan lupa adik-adik dari sekarang kartu mahasiswanya dibuka dengan baik ya. Kemudian nanti pada saat ujian nanti mengikuti tata tertib ujian dan aba-aba dari pengawas ya, dan mematuhi semua dan mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia uji tahap pertama. Jadi nanti untuk koneksi server terkait dengan halaman login ini mungkin nanti berikutnya ya, apakah masih sama dengan 2 tahun sebelumnya. Ini gambaran pelaksanaannya sebelum pandemi ya. Jadi nanti tetap ya username, password, kemudian ada captcha-nya, nanti adik-adik lihat baru bisa akan login ya, sesuai dengan yang adik-adik isi. Ini peraturan pelaksanaan ujian yang dilakukan di CBC Center. Kemudian nanti adik-adik juga sama nih, biasanya akan ada pengenalan sistem berlangsung selama 10 menit. Jadi ini hampir sama dengan UKM PPD juga. Jadi adik-adik akan ada uji coba untuk menjawab soal selama 10 menit. Yang kemudian nanti baru akan setelah itu akan mulai dengan menjawab soal-soal kurang lebih 150 soal yang sudah ya. Ya, jadi apapun itu ya adik-adik ya, nanti persetujuan untuk ujian itu nanti menunggu nanti pengawas pusat untuk mempersilahkan ya, atau mengaktifasi ujian. Jadi nanti setelah dilakukan aktivasi ujian baru adik-adik bisa melanjutkan ke proses ujiannya. Ya, ini sebenarnya soal ujiannya hampir mirip ya, Dr. Lilaya, dengan ujian blok yang sudah kita laksanakan. Jadi optionnya juga A, B, C, D, dan E. Nanti dijawab sesuai dengan yang adik-adik jawab nih. Kemudian juga nanti ada tombol sebelum, selanjutnya juga. Mungkin nanti ini akan lebih ke teknis ya, sambil kita menunggu juga nanti info dari pusat nih terkait dengan pelaksanaan UTG di tahun 2021. Ini sengaja saya berikan yang 2 tahun yang lalu biar ada gambaran adik-adik yang terkait dengan pelaksanaan UTG. Karena ini kan angkatan 2019 baru pertama kali ya, Dokter Lilangi terakhir kalau tidak salah itu adalah di angkatan 2017 untuk pelaksanaan
UTB tahap 1. Nah, ini peraturannya hampir sama nggih. Hal-hal adik-adik ikuti sesuai dengan nanti tata tertibnya ya. Apa saja yang tidak diperkenankan, ini khusus yang ke ruang ujian, mungkin yang ke online juga ada. Nanti adik-adik akan diberikan lagi untuk tata tertibnya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk yang UTB dulu ya. Jadi mohon ini kenapa saya melakukan sosialisasi ini, karena pendaftarannya kan sudah minggu depan adik-adik ya. Jadi kita juga bisa menginformasikan ke adik-adik sehingga nanti pelaksanaan pada tanggal 4 Juli 2021 nanti bisa berjalan dengan baik. Jadi demikian untuk yang UTB, silahkan bila ada pertanyaan. Kami persilahkan. Ini mungkin saya izin share terkait yang online ya. Jadi kita siapkan dua-duanya karena memang belum mengetahui apakah ujiannya akan online atau offline. Silakan Dr. Lila ditambahkan. Sudah terlihat ya. Jadi untuk ujian ya, nanti peserta wajib Dr. Lila masih mute. Peserta ujian di sini terdaftar sebagai peserta uji tahap bersama. Nanti kan didaftarkan oleh institusi terkait pendaftaran. Nah, di sini untuk yang online, jadi mahasiswa diharapkan memiliki alamat email ya, wajib di sini ya. Jadi wajib alamat email yang didaftarkan adalah alamat email yang aktif. Jadi nanti mohon kepada adik-adik mahasiswa silahkan didata ya sebelum pendaftaran hari apa ya, minggu depan ya pendaftarannya. Jadi mohon didata teman-temannya, mungkin Korti di sini email yang aktif, emailnya apa gitu ya, karena nanti untuk pelaksanaan kalau online itu akan dikirimkan kode OTP-nya ya. Jadi mohon diperhatikan yang aktif ya, jangan sampai yang tidak aktif, karena dari pengalaman institusi lain itu ada beberapa email yang tidak aktif sehingga tidak bisa mengerjakan ujian seperti itu. Kemudian di sini pada pelaksanaan online juga diharapkan perangkatnya disiapkan juga ya. Jadi seperti ujian online yang biasanya juga dipersiapkan laptop dengan kondisi baterai yang penuh ya dan memadai serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang. Untuk internet, jadi kuota data yang dipersiapkan itu kalau nggak salah hari Minggu ya adik-adik ya, tanggal 4 Juli itu mohon dipersiapkan kuota datanya, periksa kembali apakah memang ada kuota atau tidak di HP-nya kalau memang nanti ada masalah di WiFi ya. Jadi mohon disiapkan dua-duanya. Nah, untuk konektivitas di sini dengan WiFi atau tethering HP dengan sinyal 4G ya. Kemudian kualifikasi laptop ya yang diperlukan pada saat ujian online itu minimal prosesor Core i3, RAM-nya minimal 4 GB, memiliki kamera depan ya, kemudian browsernya ini bisa Firefox atau Google Chrome ya. Kemudian saat ujian laptop dalam keadaan Bluetooth off, kemudian toolbar tidak dikondisikan hidden. Ini mungkin nanti lebih banyak dijelaskan ya kalau ada perubahan-perubahan. Ini untuk kalian persiapan saja. Kemudian untuk lokasi ujian juga diperhatikan yang seperti kita lakukan ya, bahwa lokasi ujian itu harus ruangan privat dan tertutup ya. Jadi ruangannya mohon dikondisikan yang tenang. Kemudian misalkan ada suara-suara keluarga seperti itu bisa diminimalisir ya pada saat ujian, karena ini juga ujian dari pusat seperti itu ya. Jadi mohon diperhatikan pada saat kalian ujian, lokasi ujiannya bagaimana, kemudian pencahayaannya juga supaya untuk melihat
gampang melihat pengawasan oleh pengawas ya. Kemudian ini nanti mungkin akan ada validasi juga ya, validasi diri, validasi lingkungan, sama bahwa memang dinyatakan valid lokasi ujiannya untuk ujian seperti itu. Bahwa memang tidak boleh didampingi oleh siapapun, nanti akan diberikan fakta integritas yang harus kalian isi seperti itu. Ini rundown yang lalu ya, jadi kita lewatkan karena ya itu aja mungkin ya Dek ya. Jadi yang perlu diperhatikan perangkat, kemudian lokasi, data diri, identitas yang seperti kita lakukan pada saat ujian online yang sebelumnya ya, sekarang mini test. Jadi mohon diperhatikan masalah laptop. Kalau laptop di sini yang disesuaikan dengan spesifikasi yang telah diberikan ya dari ini IPK ya untuk pelaksanaan UTB ini gitu. Ya, jadi mohon diperhatikan perangkatnya, koneksinya ya, kemudian email yang aktif ya jika ini dilakukan secara online seperti itu. Karena memang belum ada keputusan ya Dokter Winia terkait online offline untuk yang Juli 2021. Nanti tentunya kalau ada informasi akan kami informasikan segera seperti itu. Ya, nikah saja Dokter Winnie. Ya, terima kasih Dokter Lila. Kemungkinan akan di rumah gitu, tapi masih menunggu juga nih informasi berikutnya nih. Terima kasih Dokter Lila. Silakan mungkin dari Kusuma atau Arimurti, sepertinya atau adik-adik yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Terkait UTB dulu nih sebelum saya lanjut. Silakan adik-adik. Apakah sudah cukup jelas yang kami sampaikan? Selamat siang, Dokter. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Demita. Jadi di sini Silakan, Demita. Saya ingin bertanya, Dokter. Saya kan pakai Mac nih ke Dokter. Terus awal-awal itu sudah sempat mencoba mendownload Firefox dan juga Google Chrome, tapi tidak mau di laptop saya, Dokter. Apakah pakai Safari masih bisa nih, Dokter? Kalau untuk yang itu, jadi kami belum dapatkan info ya pakai Mac apakah bisa atau tidak gitu. Yang jelas dari edaran yang sebelumnya itu karena ini baru pertama kali juga online ya, yang di tahun ini baru diadakan karena tahun kemarin kita masih pandemi pertama kali ya, jadi dari pusat juga belum bisa memastikan. Itu baru dilaksanakan kemarin adalah bulan Februari ya, itu pun kita tidak mengikuti, jadi hanya mendapatkan informasi seperti yang tadi saya jelaskan itu. Nanti mungkin kalau memang tidak bisa menggunakan laptop yang lain ya, atau mungkin meminjam karena di spesifikasi yang diberikan seperti itu. Kalau memang ada pertanyaan mungkin nanti saya akan tanyakan ke ini ya Dokter Winnie ya, ke nanti kami tanyakan PJ-nya nggih. Baik Dokter, terima kasih Dokter. Sementara dipersiapkan dulu adik-adik ya, kebetulan juga pada saat pelaksanaan nanti di hari Minggu nanti untuk apakah ada uji koneksi dengan peserta ataukah hanya uji koneksi dari IT, nanti segera kami informasi. Demikian demikian. Baik Dokter, terima kasih Dokter. Ya. Dari yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Sudah cukup jelas yang kami sampaikan terkait dengan uji tahap bersama, uji tahap 1 yang diadakan oleh IT. Mungkin untuk sementara juga cukup Dokter. Bila ada nanti pertanyaan mohon di gini ya, atau ada kendala mohon segera disampaikan ke saya ataupun ke Dokter Lila. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya ya. Jadi nanti pada saat awal, tidaknya sebelum awal Juli, adik-adik sudah siap terkait dengan perangkat, misalnya dilakukan di rumah Ya, jangan lupa emailnya juga deh ya. Oh ya, mohon bantuannya Aisyah ataupun Arimurti
nanti mohon alamat emailnya bisa dikirimkan ke kami. Mungkin nanti Dokter Lila bisa ini ya, dikirim kemana, nanti kami akan sampaikan juga ke akademik. Karena nanti kan akademik akan membantu untuk pendaftaran dari adik-adik mahasiswa. Mohon sekali lagi adik-adik dicek di Simon adik-adik masing-masing untuk data diri, kemudian juga untuk alamat email yang aktif ya, yang memang adik-adik sering sehari-hari gunakan ya, agar segala segala informasi terkait dengan UTB nanti bisa adik-adik cek di alamat email ya. Mohon bantuannya nggih, Kusuma Ayusta dan Arimurti. Ya, untuk Kusuma Ayusta nanti bisa WA ke saya ya. Untuk ininya kalau sudah terdata ya, supaya bisa diproses untuk pendaftarannya. Nggih dokter. Kalau bisa Senin nggih sudah terkumpul ya untuk alamat emailnya nggih Ayusta, agar nanti tidak terlalu mepet dengan pendaftaran di tanggal 17 dan 18. Terima kasih Ayusta. Kalau tidak ada pertanyaan bisa dilanjut nggih? Dok, saya ingin bertanya dokter. Oh nggih, silakan. Nggih, untuk UTB niki kan angkatan kami baru pertama kali nggih dok mengikuti. Apakah ini masuk asesmen atau penilaian ada lulus nggak lulusnya gitu dokter, atau UTB niki untuk mengukur kemampuan kita saja, seperti itu dokter? Terima kasih. Oke, terima kasih Ayusta. Untuk lulus tidak lulus memang tidak nih, tapi ini kan kita juga bersama institusi yang lain ya, jadi tetap ya Ayusta. Jadi mohon dipersiapkan juga dengan baik ya, diingat kembali materi-materi semester 1 sampai dengan 4 nih. Karena nanti kan ada perankingan juga nih untuk yang institusi terkait dengan UTB ini. Nanti juga sama nih seperti UKM PPD nih, Dokter Wilayah. Kalau UKM PPD itu kan exit examnya ya. Jadi kelulusan untuk kelulusan adik-adik bisa dilantik menjadi dokter seperti itu ya Dokter Wilayah. Kalau ini memang sementara dari nasional pun ini dianggap sebagai formatifnya untuk menilai seperti yang tadi ya, yang pertama kompetensi adik-adik, yang kedua juga sebenarnya evaluasi bagi seluruh kedokteran untuk terkait dengan kurikulum, yang ketiga juga masa studi yang seberapa yang layak untuk mahasiswa kedokteran, tapi tetap dipersiapkan dengan baik. Seperti Nika nggih? Ya, seperti nikahnya seperti dikatakan oleh Dokter Winnie, adik-adik, jadi mohon mempersiapkan dengan baik karena akan ada perankingan juga dari nasional ya, Universitas Warmadewa, itu berapa nilai tertinggi, berapa nilai minimal, kemudian rata-rata seperti itu, dan itu akan dilaporkan ke dekan masing-masing. Jadi nanti kami akan ada diseminasi hasil ya, terkait hasil dari ujian yang adik-adik kerjakan seperti itu. Jadi itu tentunya nanti akan dievaluasi oleh pimpinan ya, baik itu Pak Dekan, Wadek dan sebagainya. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik ya, dari semester 1 sampai semester 4. Tentunya soal-soalnya tidak jauh-jauh dari sana seperti itu. Terima kasih Dokter Lila untuk tambahannya. Sudah cukup jelas nggih Ayusta yang disampaikan? Nggih, sampun dokter. Terima kasih dokter. Silakan dari adik-adik yang lain ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Bisa saya lanjutkan nggih? Ya dokter, sepertinya sudah bisa dilanjutkan dokter. Jadi saya lanjutkan, itu salah satu kegiatan adik-adik di semester genap ini. Kemudian nanti untuk semester 4 ini adik-adik kan akan ujian Selasa ini akan ujian untuk yang academic writing, kemudian akan lanjut dengan blok informasi manajemen kemudian yang terakhir adalah blok infectious disease ya. Jadi nanti mohon dipersiapkan dengan baik mungkin beberapa yang semester 4 ini lebih banyak darinya ya, hanya ujian blok yang offline, tapi nanti beberapa blok seperti infectious disease ya Dokter Lila,
itu kemungkinan nanti ada praktikum atau keterapan klinik ya, saya nanti ada juga yang offline-nya selain ujian bloknya. Mohon nanti dipersiapkan dengan baik ya. Kemudian juga saya harapkan adik-adik ini selain protokol kesehatan yang ketat pada saat di kampus, di luar kampus juga nih, selain protokol kesehatan mohon dijaga keselamatannya dengan baik ya. Jadi artinya kegiatan-kegiatan di luar kampus ya, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain mohon adik-adik juga utamakan keselamatan adik-adik ya. Jadi tetap fokus dengan pembelajaran ya, sehingga adik-adik bisa mengikuti dengan baik ya. Ini ya. Kemudian saya izin share screen terkait dengan jadwal kegiatan untuk yang keterampilan klinik ya. Jadi nanti seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada sosialisasi sebelumnya, akan ada ujian keterampilan klinik semester. Jadi untuk yang semester 4, untuk yang semester 2 ya. Untuk yang semester 4 dan semester 6 itu untuk keterampilan klinik yang pada saat pandemi adik-adik mendapatkan, itu pengayaannya akan dilaksanakan di bulan Januari ya, di akhir semester ganjil. Sedangkan untuk yang semester 2 dan semester 8, ini semester 8 karena ada OSCE komprehensif ya, jadi untuk pengayaan itu akan diadakan setelah berakhirnya blok ya. Kalau tidak salah untuk yang semester 8 itu akan dilaksanakan di bulan Juli ya, untuk kakak kelas adik-adik. Sedangkan untuk yang semester 2 itu akan mengambil di hari Sabtu mulai bulan Juli ya, sampai dengan pertengahan Agustus untuk keterampilan klinik semester 1 dan 2 yang belum dilaksanakan secara luring ya, terutama yang pemetaannya memang harus kemankin dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk yang ujian keterampilan klinik semester, jadi yang nanti diujikan adalah semua keterampilan klinik di semester 4 saja. Mungkin lebih sedikit ya, Dr. Lila ya. Yang semester 4 ini keterampilan kliniknya dibandingkan yang lain ya. Mungkin di medical med health mungkin ada 2 ya keterampilan klinik, di medcom juga ya. Lebih banyak ke komunikasi, kemudian visum et repertum ya. Ini nanti yang di infectious disease tambahannya lagi 1 ya. Jadi nanti hanya keterampilan klinik yang di semester 4 yang akan diujikan. Jadi dia penilaiannya nanti lebih ke checklist ya, dibandingkan nanti OSCE. OSCE nanti kita akan laksanakan di semester 5. Okay. Jadi sebenarnya sekarang kita sudah mulai tertib untuk yang administrasi, jadi apa yang adik-adik input di KRS ya. Jadi di semester 4 ada blok clinical skill, jadi nilainya juga harus masuk di semester genap ini. Okay. Begitu juga dengan semester yang lain ya. Jadi yang keterampilan klinik semester 6 itu juga dilaksanakan di bulan Agustus beserta ujian keterampilan klinik yang semester 2. Hanya yang OSCE komprehensif itu dilaksanakan di bulan Juli ya. Karena yang semester 8 hanya ada 3 blok ya. Terakhir ini adalah blok studi elektif. Kemudian dari ujian keterampilan klinik semester mungkin ada pertanyaan. Untuk teknisnya akan dilaksanakan penjelasan terkait dengan teknis menjelang dari pelaksanaan ujian keterampilan klinik. Jadi diharapkan adik-adik fokus dulu nih untuk ujian blok academic writing, kemudian juga menjalani blok informasi manajemen dan infectious disease. Dari ini ada pertanyaan, saya persilahkan. Dari Ayusta ada pertanyaan? Atau Arimurti, wakil kortinya, silahkan. Mungkin dari saya belum ada dokter. Sudah cukup jelas nih yang saya sampaikan? Sudah dokter. Sudah. Nanti, mungkin dari Tiang Baruna. Oh ya, silahkan Baruna. Niki terkait dengan dulu kan kita semester 3 ada melaksanakan ujian OSCE dan yang luringnya itu belum dilaksanakan. Itu sekiranya emang tidak dilaksanakan atau bagaimana gitu? Ya, nanti karena kan adik-adik belum mendapatkan pengayaan ya, jadi pengayaan itu akan dilaksanakan di akhir semester ganjil. Gitu. Nanti kemudian yang nilai adik-adik itu sudah masuk ya untuk yang semester 3. Nanti untuk yang pengayaan adik-adik yang selama pandemi itu harus dilaksanakan dulu sebelum nanti lanjut adik-adik yang ini. Demikian Gim Baruna.
Jadi kan nggak Em, mungkin ya saya adakan semua ya pengayaan eh, keterampilan kliniknya di akhir semester genap ya. Kalau semua dilaksanakan nanti semuanya nggak dapat libur ya. Jadi yang akan dilaksanakan adalah yang untuk yang semester 2 dan semester 8. Demikian Baruna. Nggih. Berarti Niko belum ditentukan memang nih untuk pengayaan dan ujian OSCE ini kan nih. Tanggalnya belum ditentukan. Untuk yang OSCE nanti untuk yang semester 3 itu sudah nilai adik-adik ya. Karena itu kan sudah termasuk ujian juga karena adik-adik sudah melakukan terbimbing responsi dan juga sudah melakukan ujian. Itu sudah masuk ke Simon. Kemudian untuk yang pengayaan, jadi adik-adik yang belum adik-adik lakukan kemanikin, jadi kita sebenarnya melakukan 2 kali ya, ini terwilayah yang pertama online sudah ada diberikan, tapi kan itu tidak cukup ya karena ini ada berupa keterampilan. Jadi adik-adik harus mendapatkan skill yang kemanikin harus kemanikin ya seperti itu ya. Kemudian nanti untuk OSCE yang semester 5 itu adalah semua kompetensi yang dari semester 1 sampai dengan semester 5 seperti ini. Demikian Baruna. Nggih, nggih. Sudah paham, dokter. Terima kasih. Terima kasih Baruna. Silakan untuk adik-adik yang lain kalau masih ada pertanyaan. Apalagi yang untuk semester 4 ini ya Dokter Wilayah ada evaluasi jenjang, mungkin waktu untuk pengayaan kan juga tidak cukup. Makanya kita nanti laksanakan di akhir semester ini. Iya, jadi memang akan ada remedial untuk genap ya dan remedial jenjang. Jadi di semester 4 itu ada tambahannya seperti itu. Jadi dipersiapkan dengan baik supaya pembelajarannya tidak banyak yang remedial ya, sehingga bisa lancar mengikuti ke semester selanjutnya seperti itu ya. Di adik-adik nanti untuk teknis terkait dengan ujian keterampilan klinik semester dan terkait dengan evaluasi jenjang nanti akan kami sampaikan mendekati berakhirnya seluruh blok. Terima kasih Dokter Ulang. Berikut juga nanti dengan jadwal remedial blok adik-adik. Karena nanti di tanggal 6 September itu kami baru dikirimkan untuk kalender akademiknya itu sudah akan mulai pembelajaran di semester pendek di tanggal 6 September. Silakan adik-adik ada pertanyaan atau masukan, silakan. Sebelum saya lanjut sedikit lagi. Sudah cukup jelas nggih adik-adik? Sudah, dokter. Satu lagi ya, saya izin share terkait dengan jadwal yang akan adik-adik lakukan. Ini kurang lebih nggih. Untuk remedial block itu akan dilaksanakan di 8 Juli sampai dengan 21 Agustus 2021. Berikut tadi sudah kami sampaikan juga untuk jadwal ujian keterampilan klinik semester di tanggal 20. Ini menyesuaikan dengan blok terakhir adik-adik ya. Jadi nanti blok terakhir adik-adik itu kan adalah blok infeksius ya. Nanti yang akan berakhir ini, kenapa kami buat 8 Juli ini adalah untuk yang kakak kelasnya ya. Jadi kami anggap untuk pelaksanaannya itu adalah sampai 21 Agustus. Kemudian untuk remedial jenjang kita targetkan memang 20 sampai 30 Agustus. Jadi sebenarnya nanti sebelum harus sudah clear nih sampai dengan sebelum pelaksanaan dari semester ganjil yang akan tayang di 6 September 2021. Nih. Kemudian untuk untuk Simon seperti yang tadi, mohon adik-adik data diri sesuaikan dengan KTP jasa sebelumnya adik-adik cek. Kemudian untuk nilai, mohon adik-adik cross check kembali ya apabila ada nilai-nilai yang belum masuk ya. Mungkin karena di semester sebelumnya ada sistem error dan sebagainya baru bisa dibukakan semester ini, mohon adik-adik cek kembali. Kemudian untuk data diri di Simon agar adik-adik nanti pada saat yudisium ataupun wisuda di akhir semester 8 itu diharapkan eligible. Jadi data dirinya sudah sesuai
dengan ada yang didikti ya. Dan juga nantinya adik-adik akan mendapatkan PIN atau penomoran ijazah nasional pada saat akan wisuda. Mohon dari sekarang adik-adik cek kembali data diri yang ada di sini. Kemudian untuk bimbingan akademik silakan adik-adik lakukan di tiap blog nih. Kemudian nanti mohon bantuan dari Worki untuk melakukan pengumpulan buku PA setelah blog berakhir nih untuk ditandatangani Kaprodi dan Wakil Dekan 1 setelah semester genap berakhir. Ini nanti agar tertib nih administrasi kita juga bisa melihat bimbingan yang sudah adik-adik lakukan ke dosen pembimbing akademik. Kemudian nanti yang untuk semester 4 ini tentunya berbeda nih dengan semester 6, semester 2 dan semester 8. Ini nanti di akhir semester genap, selain pelaksanaan ujian tahap pertama di semester genap, itu akan ada ujian keterampilan klinik semester dan juga evaluasi jenjang sebelum adik-adik nanti menginjak ke semester ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Saya persilahkan adik-adik. Om Swastiastu, dokter. Oke, silahkan. Tadi tiang kalau tidak salah dengar wenten disuruh mengumpulkan buku PA nih dok nih. Oke, Nika itu kapan dok? diaktif. Setelah blok infectious disease nih. Oh nggih dokter. Oke, setelah semua blok berakhir ya. Nanti kan adik-adik ujian blok dulu ya. Persyaratan nanti adik-adik ujian blok dulu pada saat blok infectious disease. Nanti setelah itu adik-adik kumpulkan nih sekalian. Nanti akan dibagikan sebelum nanti adik-adik akan mengikuti KRS dan bimbingan untuk persiapan di semester ganjil. Demikian G. Nggih dokter. Untuk pengumpulan ini di mana dokter? G, nanti bisa dikumpulkan di Profi. Oke, enten nggih dok. Terima kasih dokter. Di akhir semester ya, bukan setelah blok academic writing ya. Jadi silakan nanti masih ada blok informasi manajemen, blok infectious disease nih yang adik-adik lakukan. Nih, sebenarnya kenapa kita wajibkan? Nih, sebenarnya kalau bimbingan kan kalau adik-adik tidak harus nih tiap blok, jadi kita wajibkan di tiap blok ini agar selama satu semester ini adik-adik ada bertemu dan melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing akademik. Kalau kita diminta kan 4 nih, minimal 4 kali ya. Jadi kalau lebih kan lebih baik ya. Siapa tahu ada permasalahan yang lebih, adik-adik bisa bimbingan ke dosen pembimbing akademiknya. Tapi kalau misalnya ada kendala dengan dosen pembimbing akademiknya, silakan adik-adik bisa lapor ke prodi. Kami akan sampaikan misalnya terkait dengan hal-hal yang memang kurang. Kita juga mempunyai tim konselor ya, di mana nanti juga kami akan berkoordinasi dan melakukan adik-adik akan dikonseling, mungkin tidak hanya terkait masalah adik-adik ya, tapi juga motivasi belajar. Mungkin demikian G yang bisa saya sampaikan. Sudah cukup jelas? Silakan bila ada pertanyaan atau masukan lagi, kita persilahkan. Mungkin ada tambahan, Dr. Prisna sudah bergabung atau tidak? Tadi menelpon saya ya. Jadi, beberapa mungkin sudah disampaikan, tadi saya sampaikan. Nanti untuk teknis, mungkin yang diinfo Dr. Prisna nanti akan disampaikan menjelang nanti pelaksanaan ujian keterampilan semester. Ya, agar ada fokus dulu ya untuk 2 blok terakhir ada. Dari Dr. Lila ada tambahan? Silakan.
Tidak ada dokter ini. Jadi mungkin untuk remedial yang terkait hal-hal tersebut nanti diinformasikan kemudian ya, karena masih menunggu juga informasi dari pimpinan terkait dengan. Tidak ada dokter Winnie, mungkin untuk menekankan untuk remedial saja, nanti untuk teknisnya akan diinfokan lebih lanjut lagi setelah mendapatkan arahan dari pimpinan. Terima kasih Dokter Lila. Mohon nanti adik-adik untuk ujian tahap pertama dipersiapkan dengan baik. Ya. Kemudian kalau ada kendala dalam pembelajaran silahkan bisa disampaikan ke prodi. Ya. Mohon sekali lagi ya adik-adik dimanapun berada tetap dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga menjaga keselamatan adik-adik ya, selama berada di luar. Ya. Agar nanti adik-adik bisa mengikuti pembelajaran secara keseluruhan. Ya. Bila tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri, ya? Nggih, bisa dokter. Oke. Mungkin capek ya, habis mini tes ya, mungkin ada yang belum makan siang ya. Jadi silahkan nanti saya harapkan adik-adik mengikuti. Mohon yang pertama dilakukan adalah mengecek data diri di Simon. Yang kedua adalah mengirimkan alamat email masing-masing yang aktif, yang bisa nanti pada saat UTB segala informasi adik-adik akan disampaikan melalui email yang masih aktif. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran adik-adik seluruhnya. Meskipun yang hadir hanya 70%, hanya 75%, mohon yang belum hadir disampaikan agar tidak ada pertanyaan lagi di belakang. Demikian, mohon bantuan dari Aisyah. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat siang. Selamat siang. Nggih, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Selamat. Duh, punya aja.